Saudaraku, pernahkah engkau mendengar sesuatu di keheningan malam, tapi tak bisa dijelaskan dengan logika? Bukan angin, bukan tikus di loteng, tapi seperti ada sesuatu yang turun. Seperti ada yang memanggil, tapi tak bersuara. Seperti jawaban dari langit. Dan kalau kamu pikir semua itu hanya kebetulan, bersiaplah. Karena yang akan kamu dengar kali ini, bukan sekadar cerita biasa. Ini tentang suara lirih yang turun saat tahajud. Tentang rumah petak yang menjadi saksi berubahnya takdir seorang hamba. Dan tentang bagaimana satu sujud bisa menembus 7 lapis langit. Kamu tidak sedang menonton video ini karena iseng. Kamu tidak sedang scroll lalu terdampar di sini karena algoritma semata. Percayalah, ini adalah bagian dari skenario langit. Ada pesan yang ingin dikirim khusus untukmu. Dan mungkin, ini saatnya engkau mendengarkannya. Terima kasih sudah hadir di kanal Ilmu Langit. Tempat di mana kita tidak hanya berbicara tentang cerita, tapi tentang tanda-tanda yang tersembunyi. Kalau kamu merasakan getaran itu, mari kita sama-sama kirim energi positif. Ketik angka 77 di kolom komentar, agar semesta tahu, kamu hadir bukan sebagai penonton, tapi sebagai penerima isyarat. Namanya Damar, umurnya 29 tahun. Pekerjaan tidak tetap, hidup di kota besar, tapi tinggal di rumah sempit. Ukurannya hanya 3 kali 4 meter. Plafonnya bolong, cat temboknya mengelupas. Dan suara dari kamar sebelah sering lebih gaduh daripada suara pikirannya sendiri. Tapi justru dari rumah petak itu, sesuatu yang besar bermula. Damar bukan ahli agama, bukan pula santri dari pesantren terkenal. Tapi hidupnya penuh luka, penuh penolakan, penuh pengkhianatan yang membuatnya berkali-kali ingin menyerah. Sampai suatu malam, ia terbangun. Dingin, hening. Jam menunjukkan pukul 2.58. Di luar hujan gerimis, menetes pelan di seng tua. Dan entah mengapa, malam itu Damar tidak kembali tidur. Ia hanya duduk, diam, lalu menatap gelap. Lalu ia beranjak, berwudu dengan air yang terasa seperti es. Lantai-lantai rumahnya basah, tapi Damar tidak peduli. Ia berdiri, mengangkat tangan, dan memulai tahajud. Suara azan belum terdengar. Dunia masih terlelap, tapi Damar berdiri sebagai satu-satunya yang terjaga di lorong sempit itu. Dan di rakaat ketiga, saat ia membaca doa dengan lirih, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak pelan tapi berat. Karena di antara isaknya yang nyaris tak terdengar, ada sesuatu yang lain. Seperti suara samar dari atas genteng. Tapi bukan angin. Bukan suara tetangga, melainkan sesuatu yang terasa menggetarkan dada. Suara itu lembut, tidak jelas, tapi mendalam, seolah ada yang membalas doa-doanya. Malam itu, Damar tak bisa tidur lagi. Bukan karena takut, tapi karena hatinya terasa disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Apakah itu suara dari langit, atau hanya ilusi orang yang kelelahan? Malam-malam berikutnya, Damar terus terbangun. Dan semakin ia menjaga tahajudnya, suara itu makin sering datang. Kadang saat ia sedang sujud, kadang saat ia membaca doa, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghits. Tapi selalu saat ia merasa hancur. Yang aneh, suara itu tidak membuatnya takut. Justru, setelah mendengarnya, hidup Damar perlahan mulai berubah. Sahabat Ilmu Langit, tahukah kamu? Ada satu waktu dalam sehari, di mana rahmat Allah turun begitu derasnya, melebihi waktu-waktu lainnya. Bukan saat matahari terbit, bukan saat maghrib, tapi saat orang-orang tertidur lelap, dan hanya segelintir orang yang rela mengusik selimut untuk bersujud di atas lantai dingin. Itulah sepertiga malam terakhir, dan Damar, si penghuni rumah petak itu, telah menjadikan waktu itu sebagai tempat ia mengadu. Bukan dengan kata-kata yang rumit, tapi dengan air mata, dengan tubuh yang gemetar, dan dengan suara doa yang tak mengharapkan apa-apa selain dijaga olehnya. Kata orang, rumah besar akan mendatangkan kenyamanan. Tapi kenyataannya, rumah kecil Damar justru menjadi tempat perjumpaan paling intim dengan Pencipta.
Dari situlah semua dimulai. Pagi hari setelah malam tahajud pertama, Damar tidak merasakan perubahan yang signifikan. Tapi hatinya terasa berbeda, tenang, lebih lapang, dan anehnya, ada rasa yang tidak bisa dijelaskan, seperti disambut oleh sesuatu yang tak terlihat. Di hari kedua, ia menemukan uang 10.000 di dekat pintu rumahnya. Uang itu cukup untuk membeli sarapan. Biasa saja, mungkin. Tapi Damar tahu, itu bukan kebetulan. Karena malam sebelumnya, ia sempat berkata lirih dalam sujud, "Ya Allah, aku lapar." Hari demi hari, suara dari langit itu terus datang. Bukan dengan lantang, tapi seperti bisikan. Kadang terdengar seperti zikir, kadang seperti doa dalam bahasa yang tidak dikenal. Tapi selalu terasa hangat. Dan yang membuat Damar merinding adalah satu malam saat suara itu terdengar jelas, lalu disusul dengan keheningan yang aneh. Keheningan yang justru terasa berat, seolah alam sedang menunduk, seolah langit sedang menatap. Setelah malam itu, hidup Damar mulai berubah lebih cepat. Ia mendapat tawaran kerja dari tempat yang tak pernah ia lamar. Teman-teman lama mulai menghubungi. Bahkan, hutangnya yang tertunda selama 6 bulan, tiba-tiba dilunasi oleh seseorang tanpa diminta. Apa yang sebenarnya terjadi? Saudaraku, mungkin kamu bertanya, apakah ini semua bisa terjadi pada siapa saja? Jawabannya, bisa. Tapi tidak kepada mereka yang hanya mengandalkan waktu, atau yang hanya meminta sekali, lalu menyerah. Ini hanya terjadi kepada mereka yang benar-benar menyambut malam, bukan dengan mata terbuka, tapi dengan hati yang berserah. Tahajud bukan amalan orang sempurna. Justru sebaliknya, itu tempat orang-orang yang merasa tidak punya siapa-siapa, lalu memilih datang kepada satu-satunya yang maha mendengar. Dan mungkin, kamu adalah salah satunya. Malam ini, jika kamu merasa sesak, jika kamu merasa sendiri, jika kamu merasa doamu tidak didengar, maka percayalah, bisa jadi kamu hanya tinggal satu sujud lagi untuk menggetarkan langit. Coba bayangkan, di saat semua orang tertidur, di saat dunia tak peduli, tapi kamu berdiri, mengangkat tangan, menyebut namanya, dan berseru, "Ya Hayu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghits." Apakah engkau mengira langit akan diam? Sahabat ilmu langit, jika kamu merasakan getaran dari cerita ini, jika hatimu seperti disentuh oleh sesuatu yang lembut, maka jangan biarkan sinyal itu hilang begitu saja. Ketik 77 di komentar, biar energi positif ini mengalir bukan hanya di ruang maya, tapi sampai ke dalam relung hati mereka yang membacanya. Dan jangan kemana-mana, karena di bagian selanjutnya, kita akan bongkar lebih dalam, apakah suara dari langit itu benar-benar nyata. Apakah ada dalil dan kisah serupa yang bisa menjelaskan fenomena ini? Dan yang paling penting, bagaimana suara lirih yang turun saat tahajud itu bisa jadi awal perubahan hidup yang besar? Nyalakan lonceng, karena yang akan datang, bukan sekadar cerita, tapi mungkin panggilan untuk hidupmu sendiri. Sahabat ilmu langit yang sedang menyimak video ini, kalau kamu masih bertahan sampai di sini, berarti hatimu tidak biasa. Ada sesuatu yang membuatmu tetap ingin tahu, tetap ingin mendengar, dan tetap ingin menyelami makna di balik kisah yang tak semua orang percaya. Terima kasih sudah memilih berada di ruang ini. Terima kasih karena kamu telah membuka hati untuk sesuatu yang tak bisa diraba dengan mata, tapi bisa dirasakan dengan jiwa. Percayalah, kamu tidak hadir di sini karena tersesat di beranda. Kamu dipanggil, kamu sedang dijemput oleh takdir spiritualmu. Dan kalau kamu merasa malam-malam sunyi itu bukan hanya tentang tidur, tapi juga tentang panggilan yang belum kamu jawab, mari kirimkan energi positif bersama-sama. Ketik 77 di kolom komentar, agar semesta tahu bahwa ada jiwa-jiwa yang siap dibangunkan oleh cahaya sepertiga malam. Kita lanjutkan kisah tentang Damar, tentang suara lirih yang turun saat tahajud, tentang keajaiban yang tak berisik tapi mengguncang hidup. Malam demi malam, Damar mulai terbiasa bangun tanpa alarm. Tubuhnya seperti punya alarm sendiri.
Hatinya seperti punya jam biologis yang hanya bekerja untuk satu hal, menyambut waktu langit terbuka. Dan tiap malam itu pula, suara lirih itu kembali terdengar. Kadang samar, kadang seperti angin lewat, tapi ada malam-malam ketika suara itu begitu nyata. Seperti zikir, seperti doa, seperti bisikan yang tidak berasal dari dunia ini. Pernah suatu malam, Damar bahkan mendengar suara itu mengucapkan sesuatu seperti, "Innaka latusmiul mauta." Kalimat asing bagi telinganya, tapi sangat menusuk ke dalam hati. Setelah ia cari tahu, ternyata itu adalah penggalan ayat dari kitab suci yang berarti, "Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan sesuatu kepada orang yang sudah mati." Damar terdiam. Apakah itu teguran? Apakah dirinya selama ini mati dalam jiwa? Ataukah suara itu datang untuk membangunkan sesuatu dalam dirinya yang telah lama padam? Yang pasti, sejak saat itu, Damar tidak pernah lagi menjalani malam tanpa tahajud. Dan anehnya, hidupnya berubah, bukan dengan tiba-tiba, tapi perlahan. Sangat perlahan, tapi sangat dalam. Dulu, setiap kali membuka dompet, Damar selalu melihat angka 0. Tapi kini, tiap kali ada keperluan mendesak, selalu ada jalan. Kadang dapat transfer tak terduga. Kadang ada orang yang tiba-tiba mentraktir makan. Kadang pekerjaan kecil yang ia anggap sepele, justru dibayar berkali lipat oleh orang yang entah dari mana datangnya. Dulu, Damar sering merasa sepi, bahkan saat bersama banyak orang. Tapi sekarang, meskipun sendiri, ia merasa ditemani. Tidak bisa dijelaskan oleh kata. Tapi hatinya terasa ditemani oleh kehadiran yang tak bisa ia lihat. Dan inilah yang menarik. Beberapa tetangga mulai heran. Mereka bertanya, kenapa Damar tidak lagi terlihat murung? Kenapa wajahnya bersinar? Kenapa tubuhnya lebih segar? Padahal makanan sehari-harinya masih sama, nasi kering, mie rebus, dan air putih. Apa yang sebenarnya berubah? Damar menjawab dengan singkat, "Saya cuma mulai tahajud." Mereka tertawa. Mereka mengira Damar hanya sedang menjalani fase-fase religius sesaat. Tapi Damar tahu, ini bukan fase. Ini bukan tren. Ini adalah undangan. Sebuah undangan dari langit untuk hadir di jam-jam istimewa yang tak semua orang rela bangun demi menghadapnya. Dan undangan itu datang dalam bentuk suara lirih. Sahabat ilmu langit, pernahkah kamu merasa bahwa di malam hari, suasana menjadi lebih jujur? Ketika lampu dipadamkan dan kebisingan dunia mulai mereda, tiba-tiba ada ruang dalam hati yang terbuka. Seolah semesta lebih peka, seolah udara pun ikut mendengar isi hatimu. Tahajud adalah waktu paling senyap, tapi paling riuh di sisi langit. Dan jika engkau mendengarnya dengan hati, maka suara-suara dari dimensi lain bisa saja menyapa. Apa benar ada suara dari langit? Apa mungkin kita mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain? Dalam sejarah para nabi, dalam kisah para wali, banyak yang mengalami pengalaman serupa. Suara tanpa rupa, bisikan tanpa bentuk, tapi membawa rasa yang sulit dilupakan. Bahkan dalam beberapa kitab, disebutkan bahwa para malaikat turun ke bumi di malam hari. Mereka mencatat, mereka menyaksikan, bahkan mereka mendengarkan doa-doa hamba yang menangis di sajadah. Dan jika Damar mendengar suara-suara itu, mungkinkah itu adalah bentuk kehadiran malaikat? Suatu malam, Damar bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang pasir. Sendiri, tak ada air, tak ada suara. Lalu dari langit turun cahaya lembut, menyapu tubuhnya. Ia menangis dalam mimpi itu. Dan saat ia terbangun, air matanya masih basah. Tapi tubuhnya ringan, hatinya lapang. Sejak malam itu, suara-suara lirih yang ia dengar tidak lagi menakutkan. Justru membuatnya rindu. Ada malam-malam ketika suara itu tidak muncul. Dan justru saat itulah, Damar merasa ada yang hilang. Seperti seorang sahabat tak datang. Apakah suara itu berasal dari dirinya sendiri? Ataukah itu adalah jawaban dari langit? Yang pasti, setelah ia mulai mencintai tahajud, hidupnya berubah dalam diam. Sahabatku, mari kita ambil jeda sejenak.
Kalau kamu mendengar ini dan merasa tergetar, jangan abaikan sinyal itu. Ketik 77 di komentar untuk mengalirkan energi positif, agar cerita ini tidak hanya hidup dalam video, tapi juga hidup dalam hatimu. Dan sekarang, coba tanyakan ini pada dirimu sendiri. Berapa kali dalam hidupmu kamu mendengar suara hati, tapi kamu abaikan? Berapa kali kamu bangun jam 3 pagi, tapi memilih untuk memejamkan mata lagi? Berapa kali kamu merasa hidupmu stagnan, tapi kamu enggan bersujud di saat semua makhluk sedang tertidur? Damar tidak punya kelebihan. Dia hanya punya kemauan untuk bangun, untuk menangis, untuk mengucapkan doa yang sama setiap malam. Tidak rumit, tidak panjang, tapi jujur. Dan jujur di hadapan Allah adalah bentuk tertinggi dari keberanian seorang hamba. Yang menarik, setelah rutin tahajud, Damar mulai mendapatkan satu kemampuan yang tidak ia miliki sebelumnya, merasakan orang lain. Ia bisa tahu ketika seseorang sedang berbohong. Ia bisa merasakan energi dari orang-orang di sekitarnya. Ia bisa membaca suasana tanpa banyak bicara. Apakah itu karomah? Ataukah itu adalah bentuk tajalli dari cahaya tahajud? Damar tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Tapi dia tahu, ketika engkau bangun di waktu ketika langit sedang turun, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan kini, pertanyaannya jatuh ke tanganmu. Apakah kamu masih menganggap suara-suara itu hanya kebetulan? Apakah kamu masih percaya bahwa hidup bisa berubah hanya dengan bekerja lebih keras, tanpa melibatkan kekuatan yang tak terlihat? Sahabat ilmu langit, dalam dunia yang penuh logika, kisah seperti Damar akan dianggap mitos. Tapi bagi mereka yang merasakan keheningan malam, kisah ini adalah kenyataan. Dan jika malam ini kamu terbangun, dan hatimu bergetar, maka jangan abaikan panggilan itu. Karena bisa jadi, itu bukan sekadar dorongan untuk minum air, tapi panggilan untuk bersujud, untuk mendengar kembali suara yang mungkin sudah lama memanggilmu. Masih ada satu bagian lagi dalam kisah ini. Bagian ketika hidup Damar benar-benar berubah total. Dari yang sempit menjadi lapang. Dari yang gelap menjadi terang. Dari yang tanpa arah menjadi penuh makna. Dan bukan karena dunia memberinya segalanya, tapi karena Allah mengizinkan suaranya terdengar di langit. Kita akan lanjutkan di bagian ketiga. Karena suara dari langit itu ternyata bukan hanya datang untuk Damar, tapi juga bisa datang untukmu. Sahabat ilmu langit yang masih menyimak hingga bagian ketiga ini. Kau bukan sekadar penonton, kau adalah jiwa terpilih. Terima kasih sudah setia berada di perjalanan spiritual yang tidak semua orang punya keberanian untuk mengikutinya. Yakinlah, kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Bisa jadi, kisah ini adalah jawaban atas keresahan hatimu. Bisa jadi, ini adalah potongan tanda-tanda dari langit yang sedang menuntun langkahmu kembali. Dan kalau kamu merasa energi cerita ini mengalir sampai ke dalam hatimu, jangan tahan. Salurkan bersama kami, ketik 77 di kolom komentar untuk sebarkan getaran positif ke seluruh penjuru jiwa yang sedang haus akan makna. Hari ini, kita akan masuk ke titik klimaks dalam kisah Damar. Sebuah momen yang bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga membuka tirai rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi saat tahajud benar-benar dijaga, disayangi, dan dirawat. Beberapa bulan telah berlalu sejak Damar mulai konsisten bangun di sepertiga malam. Ia tidak lagi merasa berat untuk terjaga saat dunia terlelap. Bahkan kini, tubuhnya seakan otomatis terbangun setiap jam 3 dini hari. Bukan karena alarm, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang seperti dipanggil. Suara lirih dari langit pun masih hadir. Kadang seperti zikir, kadang seperti untaian ayat yang tak bisa diucapkan lidah manusia. Tapi selalu hadir saat hati Damar sedang rapuh. Saat ia tak punya apa-apa selain keinginan untuk didengar oleh Allah. Dan pada satu malam yang sunyi, terjadi sesuatu yang tak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Malam itu, tahajud Damar terasa sangat berbeda. Sejak awal rakaat pertama, tubuhnya bergetar. Saat ia sujud, ia tak mampu menahan tangis.
Tapi tangisnya bukan sedih, justru seperti kelegaan luar biasa. Seperti seluruh beban hidupnya tiba-tiba diangkat. Ia membaca doa yang sama seperti biasanya. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Namun, tiba-tiba telinganya seperti mendengar gema dari arah langit. Kalimat yang sama, nada yang sama, tapi berasal dari sesuatu yang tinggi, jauh, tapi terasa dekat. Damar terdiam di sajadahnya. Ia tidak berani mengangkat kepala. Tubuhnya gemetar hebat, tapi jiwanya tenang, seolah sedang dilingkupi oleh tangan-tangan lembut yang tak terlihat. Suara itu tidak mengucapkan banyak hal, tapi satu kalimat terdengar jelas. Aku mendengarmu. Damar tak tahu dari mana suara itu berasal, tapi kalimat itu menancap di dadanya. Hancur, luluh. Seolah seluruh luka yang ia pendam selama bertahun-tahun disapu dalam sekejap. Sejak malam itu, hidup Damar berubah. Tapi bukan berubah seperti film-film ajaib. Bukan mendadak jadi orang kaya atau tiba-tiba jadi selebriti. Bukan. Justru perubahan yang ia alami jauh lebih dalam dari itu. Pagi hari setelah malam itu, Damar seperti memiliki pancaran yang tidak bisa dijelaskan. Tetangga-tetangganya mulai memanggilnya Mas Damar yang adem. Bahkan anak-anak kecil yang sebelumnya takut lewat di depan rumahnya, kini suka menyapanya. Perubahan ini menyebar seperti aliran air tenang. Tidak meledak, tapi terasa kemana-mana. Lalu datanglah suatu pagi, ketika seorang pemilik yayasan pendidikan yang kebetulan lewat di depan rumah petak Damar melihatnya sedang menyapu halaman. Entah mengapa, ia berhenti. Mereka berbincang sebentar, dan dalam waktu 15 menit, pemilik yayasan itu menawarkan Damar untuk mengajar anak-anak duafa. Tidak dibayar banyak, tapi cukup untuk hidup. Damar menerimanya tanpa banyak pikir. Dan hari demi hari, ia bukan hanya mengajar. Ia mulai mengajarkan tahajud kepada anak-anak kecil. Ia mulai bercerita bagaimana suara dari langit bisa menyapa mereka yang sabar dan tidak menyerah dalam berdoa. Dan yang paling mengejutkan adalah, beberapa anak-anak yang mulai mengikuti tahajud mulai mengalami hal serupa. Ada yang mengatakan merasa lebih tenang. Ada yang berkata pernah bermimpi sedang berada di taman cahaya. Bahkan ada satu anak bernama Hafiz, yang pernah berkata lirih, aku mimpi peluk awan. Itulah momen di mana Damar sadar, bahwa apa yang ia alami bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi untuk dibagikan, untuk diwariskan, untuk dijadikan jalan bagi orang-orang yang hampir putus asa. Sahabat ilmu langit, mungkin kamu berpikir, kenapa langit seolah hanya menjawab sebagian orang? Kenapa Damar bisa mendengar suara itu, tapi kita tidak? Jawabannya sederhana. Langit tidak butuh orang istimewa. Tapi langit menunggu orang yang tulus. Yang bersujud bukan karena ingin dunia, tapi karena ingin pulang. Pulang kepadanya. Dan kadang, suara lirih itu hanya bisa terdengar oleh hati yang sudah melewati fase luka yang panjang, tapi tetap memilih untuk bersujud. Kamu mungkin tidak tinggal di rumah petak, atau mungkin malah tinggal di rumah yang lebih sempit dari Damar. Tapi ketahuilah, bukan ukuran rumahmu yang membuat doamu sampai ke langit, tapi getaran hatimu saat menyebut namanya dalam sujud yang jujur. Saat dunia sudah mengecewakanmu dari semua arah, tapi kamu masih memilih untuk bangun, berwudu, lalu mengucap lirih, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Maka saat itulah langit mulai membuka telinganya untukmu. Dan jika malam-malam itu kamu merasa sepi, jangan langsung menuduh bahwa hidupmu hampa. Karena bisa jadi, kesepian itu adalah ruang kosong yang sengaja diciptakan Allah agar Dia bisa mengisinya dengan kasih-Nya. Waktu terus berjalan. Damar kini tidak hanya mengajar. Ia diminta mengisi kajian-kajian kecil. Bukan karena ilmunya yang tinggi, tapi karena suaranya membawa ketenangan. Banyak yang bilang, mendengarnya bicara seperti mendengar suara hati sendiri. Dan setiap kali ditanya rahasia hidupnya, ia hanya tersenyum dan menjawab, "Aku cuma menjaga tahajud, bukan ilmu yang tinggi, bukan puasa Daud, tapi tahajud, satu amalan yang diam, tapi mengguncang." Dan inilah kesimpulan dari semuanya.
Suara dari langit itu nyata, tapi tidak selalu hadir dalam bentuk bunyi. Kadang hadir dalam bentuk peluang, dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk jalan keluar, bahkan kadang dalam bentuk keberanian untuk bangkit lagi setelah hancur. Tahajud adalah waktu ketika kamu bicara dalam diam, dan langit mendengar dengan kasih. Maka jangan pernah remehkan malam-malam sunyi yang engkau lalui dengan air mata. Karena bisa jadi, justru itu yang membuat nama kita disebut oleh malaikat. Sahabat ilmu langit, hari ini kamu telah menyimak kisah yang bukan hanya menyentuh, tapi juga mengandung petunjuk. Kalau kamu merasakan perubahan dalam dirimu saat mendengar cerita ini, maka jangan simpan sendiri. Salurkan energinya. Ketik 77 di komentar dan bagikan kisah ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi, seseorang sedang menunggu cerita ini untuk bangkit. Bisa jadi, ada jiwa yang hampir putus asa tapi terselamatkan oleh kisah damar. Dan bisa jadi, kamulah jembatan yang membuat satu doa terkabul. Tahajud bukan hanya soal ibadah, tapi soal hubungan. Hubungan paling dalam antara makhluk dan Sang Pencipta. Dan jika kamu berani menjaganya, maka kamu akan melihat keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh matematika dunia. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk memulai. Mulailah dengan apa yang kamu punya. Dengan air wudhu yang jernih. Dengan sajadah yang lusuh. Dengan hati yang remuk. Karena justru dari situ, langit akan mulai turun, perlahan, dan memelukmu dalam diam. Kami dari ilmu langit percaya bahwa setiap jiwa punya kesempatan yang sama untuk bersinar. Tapi hanya yang berani sujud dalam senyap, yang akan dipeluk oleh cahaya dari langit. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Dan malam ini, jika kamu bangun, jangan ragu. Ada suara yang menunggumu untuk menyapanya kembali.